Oke. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan satu musisi solois dari Makassar yang baru saja merilis single baru judulnya Ua Kura-Kura. Kura-Kura ya. Saya juga lihat artworknya itu waktu itu dikasih lihat sama dia, ini Kura-Kura kak, single kok gitu. Tapi sebenarnya pada waktu saya ketemu dengan Akram, namanya Akram Hadinata, pada saat dia memperkenalkan lagi singlenya, saya agak heran gitu. Banyak pertanyaan yang muncul di benak saya dan sekarang saya mau tahu jawabannya langsung. Tepuk tangan Akram Hadinata. Nah, gimana kabar ini? Alhamdulillah. Puasa gitu? Alhamdulillah. Berapa mie? 5 mie kalah atau? Wah, perasaan baru berapa puasa ini pas di take. Oke, nah Akram, sehubungan dengan rilisan ini kalau tidak salah single ketiga ya? Yang rilis? Kalau single tunggal itu sudah keempat sebenarnya. Yang pertama? Karena kan ada single pilot kemarin yang pas mau coba-coba buat solo karir pas bubar dari band, itu ada judulnya Kita Terdapat Dua Pintu. Habis itu romansa soundtracknya Cinta Sembilan Cindol, Cinta Sembilan Cindol Onatape. Cindol Onatape. Terus ada Kebun, original soundtrack dari Jalan Kote. Keju Jalan dan Kote Rasa Keju. Tapi ada juga single yang kolaborasi sama Natinson. Sama Natinson. Jadi total itu Embun. Kalau nggak salah dia Embun. No. Suka main Embun dia kalau sama Natinson. Ya. Nah, jadi kalau hitungannya sudah 5. Sudah 5 ya. Ini saya menemukan perbedaan yang besar sekali di single Kura-Kura. Gitu. Terus saya dapat kabar bahwa sebelum single dirilis, Akram itu membentuk satu manajemen sendiri. Namanya? Kalau manajemen itu dulu kak. Dan akhirnya ketika manajemennya sudah tidak ada lagi kecocokan visi. Kecocokan visi? Iya, kan itu Ji. Itu jadi hubungan, namanya juga hubungan. Namanya hubungan, kalau tidak cocok nih, tidak satu visi, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan Akram ini seorang solois yang potensial gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada ya ketidakcocokan visi dengan Akram, kita tidak cari salahnya, tapi kenapa bisa seperti itu? Mungkin beda nih anunya tuh kak, kan intinya mau itu organisasi, mau itu hubungan apa segala macam kan, kalau visinya sudah tidak sama kan, ya mending cari nih. Visinya Akram sebelum rilis Kura-Kura apa? Visi saya kalau Kura-Kura sih memang mau menyentuh lebih ke pasar atau kalau enggak di ranah idealis yang banget. Kura-Kura begitu. itu mau menyentuh kemana sebenarnya? Sebenarnya mau menyentuh ke ABG, masyarakat luas sebenarnya. Di luas? Iya. Oke. Cuma kita fokuskan saja ke mungkin adik-adik yang adik-adik mau lulus. Bagusnya tuh sila di adik-adik yang sudah mau lulus SMA sama adik-adik yang baru masuk. Masih ranum-ranum nih. Iya. Kan gitu panjang akhirnya nanti anunya kata. Jadi ketika mereka mendengar di usia segitu, itu akan bertahan nanti sampai ketimbang yang seumuran kayak saya. Itu visinya kan dari Akram atau dari manajemen dari yang lama? Saya dari Akram sendiri. Iya. Waktu itu berapa orang? Manajemen waktu itu 2 band juga. Tapi yang ngurusin berapa orang? Saya pas rilis Kura-Kura ini kan di manajemen baru nih. Manajemen baru? Ya. Nah itu yang saya tanya, nama manajemennya? Nama manajemennya sampai sekarang sebenarnya belum ada nama sebenarnya. Karena masih apa istilahnya dalam proses trial. Dalam prosesnya tidak ada kecocokan. Takutnya kalau misalnya kita bikin nama mikir bagus-bagus tiba-tiba ambiar lagi kan. Tapi kan nama itu adalah doa. Kenapa tidak dibikin dulu baru dijalankan usahanya? Cukup dulu saya jalan sendiri kak. Maksudnya ketika ini kan di dalam manajemen ini masih saya sendiri. Oh gitu. Ya, jadi ketika nanti sudah ada maksudnya saya sudah Akram Hadinata sendiri, bukan saya sih. Akram Hadinata itu kan sekarang saya anggap sebagai produk tuh kak. Iya dong. Bukan brand. Saya sebagai individu. Jadi ketika Akram Hadinata nanti sudah sustainable, baru kita akan mungkin ada rekrut teman-teman, apakah itu solois lagi, apakah itu band, baru kita akan berpikir bagaimana ini nomenklaturnya. Jadi visinya ke depan adalah Akram itu sebagai brand akan mencoba merekrut saya sebagai potensi baru. Ya. Potensi baru tapi tetap di bawah naungan manajemen ini nanti. Cuma kan belum ada namanya jadi. Belum ada. Jadi sekarang sama siapa manajemennya? Manajemennya sama
Berdua ya? Yang tadi naik sepeda kan ya? Habis belanja juga kawan. Iya, mantap. Memang Ya. doi. Nah, oke. Balik lagi. Saya terus terang kaget mendengar kura-kura. Pada saat saya baca press release-nya, ini berbeda sangat jauh dengan materi-materi Akram sebelumnya. Ya, betul. Nah, terus kita kan sempat ketemu. Terus kan saya tanya Akram waktu itu, kamu mau kemana sebenarnya dengan kura-kura itu? Apa yang tempat mana yang akan kamu tuju dengan kura-kura? Karena kita anggap kura-kura adalah pembuka jalanmu. Iya, betul. Ya, Kak. mau kemana dengan kura-kura? Bagaimana ya? Kura-kura itu saya bakal apa istilahnya berangkat bersama kura-kura itu sebenarnya ke telinga pendengar baru ya, Kak. Telinga pendengar baru. Ya, makanya agak saya bikin lebih beda daripada mau itu nuansa, mau itu aransemennya, mau dan segala macam itu agak sedikit lebih berbeda daripada lagu-lagu sebelumnya. Ya. Karena kan katanya menurut insight-nya dari teman-teman, cara penulisan lagu saya itu di sebelum-sebelumnya itu kayak terlalu apa ya? Diksinya itu terlalu bagaimana, Di? Bias. Terlalu bias. Jadi akhirnya bisa jadi multitafsir karena memang penulisan-penulisan seperti itu yang saya suka dari dulu. Makanya saya coba, ini kan lagu Kura-Kura kan bukan saya yang tulis. Oke. Kebetulan ditulis sama saudara saya Juang Manyala. Juang, Cara cocokkah dengan Juang? Justru pertama kali saya dengar ini lagu kan saya bilang, loh, Nah, kok dia tulis lagu mirip sama gaya penulisanku? jadi kamu menemukan kecocokan dengan Juang Iya, dari jadi sisi cara menulis cara penulisan lagu Iya. yang lagu. Oke. Nah, kan kita kenal Juang sebagai penulis lagu yang berat. Iya, itu yang saya mau Sangat tanyakan. berat. Berat sekali materinya Juang. Tapi ternyata menurut bocoran dari beberapa teman juga, maksudnya temanku dengan temannya Juang itu bilang kalau Juang sebenarnya bikin lagu-lagu simple dan apa istilahnya, apakah itu lagu-lagu cinta apa segala macam, justru bisa lebih sederhana ketimbang lagu-lagunya yang sering kita dengar. Iya. Makanya ketika pertama kali saya dengar lagu Kura-Kura ini di waktu itu kan ada proyek, waktu dia masih ngajar ya di salah satu sekolah, proyek siswa, loh kok ini lagu cara penulisannya mirip sama saya, tapi dia lebih ringan Ki. Makanya saya bilang kalau ini barang tidak serius digarap, boleh saya garap. Nah, Oke. akhirnya Juang bilang oke, ambil. oke. Dia bilang kalau kok serius, ya sudah. Itu kamu bawakan. dalam menggarap Kura-Kura menemukan hal yang susah atau Nah. wah, ini karena gayanya Juang dengan saya harus di combine, ini jadi susah. Ya, awalnya saya kesulitan karena Kura-Kura itu kayak flat Ki. Saya sama sekali itu pas Juang sudah bilang iya, pas saya dengar kembali, waduh ini lagu mau saya kasih bagaimana ya. Jadi kayak dari awal sampai akhir itu pengulangan itu bakal begitu-begitu terus jadinya. Nah, makanya akhirnya saya butuh sekitar beberapa bulan untuk akhirnya temukan trial and error. Akhirnya saya temukan oh ini formula yang cocok untuk aransemennya. Untuk Kura-Kura itu. Iya. Oke, jadi bisa dibilang Kura-Kura versi Juang kamu garap dengan gayamu, Iya. itu betul-betul kosong dari sana. Ya, betul-betul beda. Betul-betul beda. Oke, tingkat kesulitannya itu kan dengar-dengar sempat stres. Oh iya. Juang. Juang. Oh, iya, Akram, betul. berapa bulan? Itu Setahun? kan karena hampir setahun sih, itu Hampir kan setahun. karena efek pandemi kemarin. Oke. Cuma kalau Kura-Kura sih kesulitannya itu kalau dikonversi 1 sampai 10 mungkin 8,5 lah. 8,5. Iya. Nah, saya waktu baca press release-nya saya agak terkejut karena ternyata memang seperti yang diakui oleh Akram sangat terinfluence dengan musisi-musisi Jepang. Iya. Makanya rambut begitu. Ini gaya Ini terlalu banyak berlayang. anime. Oh, main layang-layang ya, betul. Nah, seberapa besar pengaruh musisi Jepang buat Akram? Saya kan kenal, kan biasanya orang yang suka musik Jepang itu karena terpengaruh dari anime atau apakah tokusatsu. Ya. Tapi saya terpengaruh musik Jepang itu, kenal musik Jepang itu terbalik. Jadi musik Jepangnya dulu, baru saya betul-betul ikut nonton anime. Ya. Jadi seberapa besar itu kan saya dengar musik Jepang itu dari SMP kah SD kalau nggak salah. Ya. Itu lagunya Musisi Jepang Ya. siapa yang paling berpengaruh buat? Yang pertama saya dengar waktu itu nama
bandnya Lark and Seal, Lark and salah Seal satu pasti. legenda di sana lah. Legenda, iya. Tapi sekarang yang banyak terus di Kura-Kura ini yang banyak menginfluence aransemennya itu ada band namanya Radwimps. Oke. Kalau teman-teman pernah nonton Kimi no Na wa, nah yang isi soundtracknya di situ. Kayak makanan ya. Nah, Tapi kan di situ. gini, Jepang itu setahu saya lebih banyak melahirkan solois perempuan. Oh, tidak juga, Kak. Tidak juga. Iya. Oke. Banyak solois Tapi yang laki-laki. mendunia, yang mengglobal itu banyak kan perempuan. Iya, tapi sebenarnya kalau apa istilahnya kenal-kenal musik-musik Jepang sedikit itu sebenarnya solois laki-laki itu banyak sekali. Seperti yang menyanyikan soundtracknya Doraemon Stand By Me 1 itu Motohiro Hata itu cukup terkenal di sana. Ada Yonezu Kenshi, ada siapa lagi ya? Yang nyanyi ini. Ada Yuri. Banyak pokoknya TK. Yang nyanyi Tokyo Ghoul apa itu semua solois-solois laki-laki. Artinya memang kamu sangat terpengaruh dengan musisi-musisi Iya. Jepang ya. Apanya yang kamu ambil? Cara bernyanyinya atau stylenya Saya atau suka cara penulisannya? Cara penulisan ya salah satunya. Tapi saya lebih suka itu dari cara pemilihan nadanya, Kak. Pemilihan nadanya? Pemilihan nada, pemilihan akord sama aransemennya. Aransemen. Nuansa ambien yang diambil itu selalu kayak kalau kita dengar lagu Jepang pasti ini. Musik Jepang apakah lebih bagus dibanding musik Indonesia? Kalau itu sih semua punya keunikannya Tapi masing-masing. menurut kamu pribadi? Kalau saya pribadi sih karena mungkin sudah terbiasa sama musik-musik dari Jepang, saya lebih prefer ke maksudnya ketika mendengar lagu Jepang dengan musik Indonesia itu lebih Lebih tersentuh gitu lebih kalau dengar lagu tersentuh. Jepang. Itu pantas ketika saya dengar pertama kali City Pop langsung kok ada musik enak ya, ternyata memang City Pop itu lahir dari Jepang juga. Jadi seberapa persen Kura-Kura terinfluence dengan gaya bermusik Jepang? 75%. 75%. Iya. 25%-nya betul-betul dari Akram. Iya. Oke. Nah, hasil dari Kura-Kura menurut Akram sendiri apakah memuaskan sampai sekarang? Wah, kalau masalah puas sih belum, Kak. Masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Di mana-mana. Apa kira-kira yang paling kamu notice bahwa ini yang saya kurang ini yang kurang saya urus, ini yang kurang saya perhatikan? Kalau dari segi mentah lagunya sendiri, maksudnya kayak dari berbicara masalah audionya atau itu saya masih mau menyempurnakan, apalagi saya solois kan. Pertanggungjawabannya di vokal lebih. Pertanggungjawabannya di vokal, betul. Saya apa istilahnya mau keinginan saya kemarin sih sebenarnya ada memang ciri khas vokal yang mau saya explore di situ, tapi itu kayak belum dapat. Jadi mungkin di lagu-lagu selanjutnya baru bisa ditemukan formulanya. Karena kan terkadang apa istilahnya menggarap vokal di karya lagu itu kan tergantung dari apakah itu lagunya sendiri, apakah itu instrumen apa yang terlibat di dalam. Jadi kadang itu yang bikin apa istilahnya mixing masteringnya itu agak berbeda dari apa yang dibayangkan. Oke. Gitu. Menurut saya pribadi, Akram lebih kuat di lagu-lagu terdahulu dibanding Kura-Kura. Menurut saya pribadi, karena saya menemukan sisi balatnya lebih dapat di lagu-lagu yang lama. Apakah tidak menjadi sesuatu catatan buat Akram? Kalau saya sih Karena terus terang banyak yang dengar, beberapa orang teman saya yang dengar lebih bagus yang dulu. kalau itu kan apa istilahnya, Kak, ada di bagaimana ya, selera mungkin Bisa beda-beda. bisa beda-beda, dan itu sudut pandang juga, atau mungkin cara penulisan liriknya kan agak, meskipun gaya penulisannya sama, Juang di Kura-Kura dengan saya mungkin di Kebun sama ada gayanya yang sama, tapi mungkin karena beda penulis itu yang bikin rasanya mungkin beda. Maksudnya mungkin kecocokanku dengan orang yang dengar Kebun itu lebih tinggi ketimbang orang yang dengar Kura-Kura. Tapi sampai detik ini sih ya 50-50 lah, Kak. Ada yang bilang masih suka sama yang dulu, ada yang bilang ini lebih matang dan lebih bagus. Nah, dari hasil 50-50 itu, yang mana yang kamu jadikan pijakan untuk berkarir lebih jauh? Kalau saya dua-duanya, Kak. Dua-duanya. Jadi saya harus cari di mana sebenarnya apa yang positif di karya terdahulu dan apa yang positif di Kura-Kura sekarang, itu yang akan saya gabungkan nanti untuk yang membuat. positif di karya dahulu apa? Kan ada yang bilang cara penulisannya. Tapi ada juga, maksudnya
agak anu juga sih Kak, karena ada yang bilang penulisannya kura-kura ini bagus sekali, ada juga yang bilang penulisan yang dahulu juga bagus, jadi maksudnya kan tinggal diformulasikan saja. Saya harus cari di PR itu PR-nya di mana nanti. Itu yang akan bikin kamu lebih berkembang. Ya. Karena melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Oke. Jadi sekian banyak single yang telah kamu rilis itu akan tetap jadi pegangan untuk karya-karya selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya secara musikal oleh Akram mau ngapain? Kalau planning Kak, banyak sekali. Banyak sekali. Paling dekat? Banyak sekali. Paling dekat mungkin saya akan ini rencana, saya kan musisi yang berasal dari Enrekang. Enrekang? Ya. Oke. Jadi mungkin suatu hari nanti saya ingin bikin lagu-lagu daerah. Bukan bikin dulu Kak. Menyanyikan kembali lagu-lagu Enrekang. Ya. Oke. Ya tujuannya sih supaya ketika mungkin ada lomba lagu daerah Enrekang, mungkin aransemen itu nanti yang saya garap ini akan menjadi patokan misalnya. Kira-kira lagu Enrekang apa yang paling ini saya mau sekali menyanyikan lagi? Wah, yang lagu yang paling umum Kak. Apa yang itu? paling ada Butuka judulnya Bobong. Surgana Bamba Puang dong. Oh, Surgana Bamba Puang. Masih kira judulnya Butuka Bobong. Surgana Bamba Puang. Bamba Puang. Oke. Nah, itu yang mau sekali kau rilis kembali. Itu masih ada yang punya atau? Ini masih saya cari. Saya mungkin akan kembali dulu untuk disurvei kembali, dicari lagi siapa karena ketika saya tanya siapa penciptanya, ada 2 versi juga. Oke. Jadi ya saya harus pastikan dulu mungkin di pemerintah daerah kan. Iya, betul. Untuk supaya kalau ditahu siapa yang ciptakan kan ditahu kemana harus minta izin apa segala macam. Betul sekali. Karena itu masalah hak orang ya. Apalagi lebih enak lagi ketika misalnya siapa tahu ternyata hak kekayaan intelektualnya itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Itu bisa lebih gampang. Tinggal bersurat. Mudah-mudahan juga Pemkab sana juga memberikan support. Ya, buat mudah-mudahan ini melestarikan budaya lokal di sana. Karena selain itu kan saya juga mau istilahnya Kak, mendokumentasikan beberapa musik di sana. Ya. Kan jarang yang tahu ada alat musik pongke. Pongke? Itu apa kan? Itu pongke? Bass bambu Kak. Jadi dia itu seperti bukan orkestrasi sih, ensemble. Oke. Ensemble musik bambu. Jadi ada yang bunyi bass dan membunyikan akord. Dan ada musik melodis yang dimainkan sama suling. Dan perkusi yang dimainkan sama gendang. Oke, itu yang ini yang ingin karena selama ini ketika saya cari di YouTube misalnya, itu kayak rekaman video-video amatir lah dari handphone yang ada, jadi kayak kurang nyaman. Ya, kurang nyaman. Jadi saya ingin dokumentasikan dengan mungkin konsep video yang lebih proper, penggarapan audio yang lebih proper. Dan ada satu lagi namanya bambu barutu. Dan itu sebenarnya itu yang mau saya betul-betul jadi petani bambu nanti. Itu bambu barutu itu alat musik juga Kak, tapi dia lebih perkusif. Oh, lebih perkusif. Oke. Nah, dari tadi perbincangan kita tentang beberapa single Akram, terus kita lompat ke kura-kura. Semoga makin bagus. Amin. Diputar di mana-mana. Terus langkah dari Akram ke depan, terus yang baru ini saya juga baru dengar bahwa Akram mencoba menyanyikan kembali lagu apa tadi judulnya? Surgana Bamba Puang. Surga di Gunung Bamba. Surga di Gunung Bamba Puang. Kalau saya taunya Butuka Bobong. Depannya resting itu kan. Oke, Akram, semoga sukses ke depannya. Terima kasih saya selalu percaya bahwa Akram adalah seorang musisi atau solois yang bagus dan berbakat. Amin. Tugas kami dan teman-teman adalah memberikan support. Siap. Semoga sukses Akram. Terima kasih. Kita sama-sama tunggu buka puasa. Siap. Sampai ketemu di hadapan berikutnya. Assalamualaikum.